Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yindastini dari Prodi D4TLN Universitas Binawan reguler sore dengan NIM 0622110008. Saat ini saya akan mengerjakan tugas TIK yaitu untuk menerangkan PowerPoint mengenai perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa. Kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia, pengaturannya. Peraturannya mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia ditemukan ada yang pertama ialah peraturan konsep dasar mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, dan huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Terdapat pula peraturan organik dari data pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang pelanggaran sistem dan transaksi elektronik. Dalam ketentuan umum menyebutkan bahwasannya data pribadi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau komunikasi dan informasi dan non-elektronik. Pengaturannya lebih lanjut terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan mengenai data pribadi juga secara terpisah dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang seperti yang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang tata cara pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronik. Dan masih banyak lagi tentunya. Yang kedua, saya akan menerangkan juga mengenai pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa yang disingkat GDPR atau singkatan dari General Data Protection Regulation. GDR atau General Data Protection Regulation adalah regulasi di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan
baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa. Aturan ini berlaku secara universal, baik bagi perusahaan Uni Eropa maupun perusahaan asing selama mereka melakukan pengambilan dan pengolahan data dari masyarakat Uni Eropa. GDPR ini mulai disahkan pada tahun 2016, namun baru berlaku memulai tanggal 25 Mei 2018, jadi jedanya sekitar 2 tahun. Peraturan ini mengendalikan dan mewajibkan pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi-organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktek yang dilakukan atas data mereka dan mengatur bagaimana pelaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Ada beberapa revisi dari regulasi tersebut. Sebelumnya yaitu Data Protection 9/46/IC yang membahas mengenai penggunaan informasi identitas atau pribadi atau Personal Identifiable Information atau PII konsumen di negara-negara dalam lingkungan Uni Eropa. Kompleksitas teknologi yang berevolusi sejalan dengan adanya perkembangan zaman menyebabkan regulasi tersebut dianggap belum lengkap karena belum mencakup penggunaan data-data pada ponsel pintar dan media sosial sehingga belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas penggunaan, pengelolaan maupun penyalahgunaan data-data. Tujuan dari adanya pembaharuan regulasi sebelumnya yaitu Data Protection 946/IC menjadi regulasi baru yaitu GDPR adalah untuk mengembalikan otoritas pengontrolan data ke tangan konsumen atau pengguna pelayanan di semua platform termasuk ponsel pintar dan media sosial. Setelah sebelumnya data tersebut berada di bawah kendali perusahaan yang telah mengumpulkan data. Hal ini yang mencerminkan peraturan ideal perlindungan pada pribadi DPI, data pribadi. DPI dibentuk untuk menindaklanjuti keluhan terhadap pelanggaran dalam GDPR. Jadi ada DPI yang membentuk mengawasi GDPR ya. Dalam implementasinya, DPA bertanggung jawab untuk melakukan manajemen penggunaan data dan juga sebagai kontak utama dengan Otoritas Perlindungan Data Uni Eropa. Direktif baru ini memiliki tugas besar untuk mengontrol bagaimana cara perusahaan berkomunikasi terhadap konsumen pengguna layanan dan bagaimana perusahaan mengelola data. Pelaksanaan pemenuhan kepatuhan peraturan ini juga dijalankan oleh Direktif Perlindungan Data dengan menyediakan infrastruktur hukum yang memastikan hak-hak konsumen atas data pribadi mereka dan memastikan dihukumnya setiap pelanggaran yang dilakukan. Dalam pembahasan pada tulisan ini, yang menjadi fokus adalah substansi aturan GDPR yang mengatur mengenai penghapusan data yang biasa disebut right to forget. Hak tersebut merupakan hak yang diberikan kepada pemilik data pribadi untuk meminta data mengenai dirinya yang berada dalam kendali pengelolaan data untuk dapat dihapus dan dimusnahkan. Dalam pengaturan GDPR ini, terdapat beberapa hal penting yang kemudian menjadi dasar bagi saya untuk dibandingkan dengan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, terdapat pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi yang dapat dihapus yang berupa nama, alamat, IP, lokasi, gambar atau foto, alamat email,
alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail medis. Yang kedua adalah adanya mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi. Yang ketiga adalah adanya pengawasan pengelolaan data. Yang keempat adalah adanya standarisasi formulir privacy policy. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan rangkaian pengaturan data pribadi yang telah dijelaskan di atas, belum memiliki klasifikasi terhadap data pribadi yang dapat dilakukan penghapusan. Adapun konsepsi teknis dari data pribadi yang belum ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah tidak ada mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Hal ini juga merupakan implikasi dari tidak adanya lembaga khusus dan independen yang bergerak dalam bidang pengawasan penggunaan data oleh pelanggaran layanan, serta tidak adanya standarisasi bentuk privacy policy yang seragam. Jadi intinya perbedaan, peraturan perundang-undangan, di Indonesia dengan di Eropa, kalau di Indonesia itu belum ada, DPI seperti di, Uni Eropa. Kalau di Indonesia belum ada pengawas, eee, pengawas yang mengawasi tentang pelanggaran, perundang-undangan. Eee Demikian PowerPoint, yang saya bawakan. PowerPoint ini, saya ambil dari, Ramdhani SA tahun 2022. Eee, Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.